Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika dan strategi menghadapi massa. Nah, ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai hakikat dan perilaku massa. Hari ini adalah kelanjutannya dan besok masih ada kelanjutannya lagi. Nah, sequelnya hari ini, sequel yang kedua. Kita sedikit mengulas apa yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa ada yang namanya massa abstrak, ada yang namanya massa konkret. Massa abstrak ya segala sesuatu yang potensial menjadi massa pada suatu saat tertentu. Yang selangkah lagi sudah menjadi massa konkret. Nah, kalau kita lihat dinamika dari massa abstrak ini, ya, ia cenderung lambat dan rutin karena tidak ada faktor-faktor yang mendesak, sehingga gerak massa tidak jelas. Mau Anda mendukung Jokowi atau Anda mendukung Anies Baswedan, ya, kalau Anda sudah merupakan pendukung salah satunya misalnya, maka Anda sudah bisa dimasukkan sebagai massa abstrak. Tinggal nunggu komando aja untuk menjadi massa massa konkret. Nah, massa konkret itu sendiri ya, ia dinamikanya lebih spontan, lebih emosional, ya, lebih mengedepankan emosi, ya, sehingga menjadi kurang rasional atau tidak rasional gitu. Logikanya tidak jalan, dia lebih mengedepankan kehendaknya yang itu sangat bermuatan emosional. Dan di antara para anggota massa, barangkali yang paling rasional, yang paling bisa didengarkan, yang paling bisa mikir adalah pemimpin massanya, otaknya ini, kira-kira gitu ya, yang masih rasional. Nah, kalau yang anggota massa itu ya tinggal mengiyakan, tinggal dikomando, tinggal melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh atau yang diinstruksikan oleh ketua atau pemimpinnya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, mengenai dinamika massa, ini nanti kita ada beberapa ciri. Pertama, partisipasi terhadap gerak massa itu bersifat individual. Maksudnya apa sih? Jadi kalau orang itu masuk ke dalam massa, tergabung dalam massa, ia masuk ya secara individual. Ya, saya masuk ke dalam suatu himpunan massa, ya saya masuk secara individual, saya berpartisipasi secara individual. Namun kemudian di dalam gerak massa itu, di dalam dinamika massa itu, ya, saya mengalami deindividuasi. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, deindividuasi itu kita larut dalam jiwa massa. Saya sudah bukan saya lagi, tapi saya bagian dari massa itu. Nah, partisipasi individual yang itu terjadi secara spontan akan menarik anggota massa. Nah, ini ciri khas dari massa itu sendiri. Jadi partisipasi individual yang itu dilihat oleh orang, yang itu dinilai oleh orang itu menarik, maka akan menyebabkan orang lain berbondong-bondong, ya, menjadi anggota massa. Entah itu mungkin karena narasinya atau provokasinya yang menarik, mungkin karena kesamaan nasib sehingga itu menjadi menarik, mungkin karena uh, mungkin karena atribut-atribut yang digunakan itu menarik sehingga orang itu memperhatikan, kemudian menjadi tertarik untuk bergabung. Nah, sesudah partisipasi itu, ya, itu mempengaruhi anggota-anggota lain yang selanjutnya diarahkan ke tujuan tertentu. Nah, ini kan tadi yang pertama dan kedua itu kan masuk, menarik, menjadi anggota massa. Nah, semakin banyak anggota massa yang tertarik berpartisipasi, maka massa kan sudah jadi tuh, kan sudah ready untuk take action gitu ya. Maka ketika massa ini sudah terbentuk, selanjutnya tinggal diarahkan ke tujuan tertentu,
Yang mengarahkan siapa? Ya pemimpin massa itu tadi. Yang minggu kemarin kita sudah mempelajari ada pemimpin formal, ada pemimpin informal. Nah, ini arah tujuannya kemana? Apakah cukup untuk nonton konser? Apakah untuk nonton konser atau untuk tujuan yang lebih jauh misalnya? Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa gerakan massa itu akan cenderung lebih kekanak-kanakan. Maksudnya cenderung kekanak-kanakan itu lebih mengedepankan kehendaknya, aspirasinya, apa yang diinginkan, tanpa menggunakan akal sehat, tanpa rasio, lebih impulsif, lebih emosional, lebih lebih walaupun orang yang menjadi anggota-anggota massa itu orang dewasa, tetapi ketika mereka tergabung di dalam massa, maka mereka sudah bukan seperti lagi orang dewasa, tetapi menjadi bagian dari massa yang lebih kekanak-kanakan. Itu karena terjadi individuasi ya, deindividuasi ya, kemarin kita sudah pelajari, yaitu pribadinya itu sudah lebur dalam ego massa yang personifikasinya dipengaruhi oleh pimpinan massa. Nah, ini yang dalangnya atau drivernya, setirnya, rajanya pada pemimpin massa. Kemudian massa itu juga sangat mudah dipengaruhi dan dialihkan arahnya, sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah diprovokasi, sangat mudah untuk disugesti kemana arahnya akan dituju. Tetapi tidak semuanya bisa mempengaruhi. Yang mudah untuk mempengaruhi adalah orang-orang yang seperti tadi, misalnya adalah pemimpin massa atau orang-orang yang terkait dengan aspirasi oleh massa tersebut. Nah, dan massa ini kekuatannya luar biasa. Semakin banyak orang yang tergabung di dalam massa, maka kekuatannya luar biasa. Kumpulan orang-orang kumpulan orang-orang yang penakut, kalau dia sudah bergabung menjadi satu di dalam massa, ia menjadi orang-orang yang sangat sangat pemberani, padahal aslinya secara individual ia penakut. Nah, oke. Anda kemudian ya sebagai pengendali massa, dalmas, baik anggota maupun nanti akan menjadi koordinator, Anda mulai dari sekarang juga perlu untuk bisa mengidentifikasi ini calon anggota massa itu siapa saja, atau yang paling potensial menjadi anggota massa itu siapa saja. Nah, saya jadi kemarin ketika ada salah satu dari Anda yang bertanya di pertemuan Jumat lalu, apakah latar belakang pendidikan atau tingkat pendidikan itu berkorelasi dengan mudah atau susahnya orang tersebut untuk bergabung di dalam massa. Nah, ini juga penjelasan saya ini akan turut menjelaskan dari pertanyaan teman Anda yang kemarin itu. Kalau kemarin kan saya sudah menjawab bahwa secara umum semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, maka ia akan semakin sulit untuk menjadi anggota massa. Nah, mungkin kalau semakin tinggi pendidikannya mungkin menjadi ini ya, pemimpin massa gitu. Oke, tapi kita membahas mengenai calon anggota massa. Nah, mari kita simak. Yang pertama, yang paling potensial menjadi anggota massa adalah mereka orang-orang yang tersingkir, kaum tersingkir atau kaum-kaum yang marginal. Siapa saja orang yang marginal ini? Banyak dan sangat luas, tergantung dari aspirasinya.
Ada orang yang secara ekonomi termarginalkan, tersisihkan. Orang-orang yang secara ekonomi lemah. Ini orang yang akan mudah untuk berdemo jika terjadi kenaikan BBM, jika terjadi kenaikan tarif dasar listrik, jika terjadi kenaikan harga-harga, maka orang-orang yang tersingkir secara ekonomi ini biasanya yang paling mudah untuk diajak demo. Ada orang yang tersingkir secara politik, misalnya adalah para politisi-politisi atau anggota-anggota masyarakat yang tidak memiliki atau dicabut hak politiknya, atau aspirasi politiknya tidak tersampaikan. Maka karena tidak didengarkan, karena disingkirkan, maka jalan terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan demonstrasi. Ada lagi orang yang tersingkir, misalnya tersingkir dari lapangan kerja, alias orang-orang yang di PHK. Nah, kumpulan orang yang di PHK ini kan orang yang tersingkir dari lahan kerjanya. Mereka juga akan gampang untuk diprovokasi menjadi anggota massa. Masih banyak lagi kaum-kaum tersingkir yang lain, yang mungkin adalah korban penggusuran, yang mungkin adalah korban-korban ketidakadilan yang tersingkirkan, itu akan mudah menjadi anggota massa. Nah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, artinya dia tidak memiliki status sosial. Terus kemudian juga orang-orang miskin yang merdeka. Apa itu orang miskin yang merdeka? Orang miskin yang mereka tidak mempunyai beban, mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada atasannya. Mereka nggak punya atasan, mereka tidak punya mereka tidak punya pekerjaan yang jelas, dan mereka hidupnya merdeka. Nah, orang yang merdeka ini mereka lebih mudah untuk memutuskan misalnya menjadi ikut demonstrasi. Kalau orang miskin yang tapi tidak merdeka, ya misalnya mereka miskin tapi masih cari kerja, miskin tapi masih mempunyai relasi dengan tuannya, dengan majikannya, misalnya kayak gitu. Itu bukan yang merdeka. Terus kemudian juga orang-orang miskin yang bersatu. Orang miskin yang bersatu ini juga, nah ini sudah jadi massa ini kalau orang miskin yang bersatu. Tinggal komandonya aja. Mungkin orang-orang LSM atau orang-orang yang punya kepentingan menjadikan mereka sebagai orang menjadi massanya. Nah, masih ada lagi calon anggota massa yang lain adalah orang-orang yang canggung. Siapa tuh orang-orang yang canggung? Yaitu orang yang ragu-ragu, peragu, orang yang mau mundur ragu-ragu, mau maju juga ragu-ragu. Ketika dia sendirian, dia ragu-ragu. Nah, orang yang canggung ini, kalau dia tergabung di dalam massa dan mengalami proses deindividuasi, maka keraguannya itu menjadi hilang. Dia menjadi sangat berani, dia menjadi loose control, artinya kontrolnya itu lebih longgar daripada ketika ia sendirian. Nah, jadi pemberani, jadi tidak canggung lagi. Maka dari itu orang yang punya aspirasi tetapi nggak berani gerak sendiri, maka yang bisa dilakukan adalah bergabung ke dalam massa. Nah, kemudian juga orang yang mementingkan diri sendiri. Loh Pak, orang yang mementingkan diri sendiri kok malah tergabung di dalam massa? Maksudnya bagaimana? Apabila aspirasi massa itu turut atau sesuai dengan aspirasi dirinya, sesuai dengan kepentingan dirinya, maka dia akan dengan senang hati bergabung ke dalam massa, karena kepentingannya itu terfasilitasi oleh massa tersebut. Why not? Gitu kan? Masuk aja. Terus juga orang-orang yang berambisi, orang-orang yang ketika ambisinya itu tidak bisa
digolkan kalau dia sendirian, dan mungkin dengan bergabung di dalam massa adalah caranya untuk mengegolkan ambisinya, maka why not? Masuk aja ke dalam massa. Mungkin di situ dia menjadi provokator, mungkin di situ dia bisa menunggangi massa tersebut supaya menjadi kendaraan untuk mencapai ambisinya. Nah, itu kan mungkin saja dilakukan kalau karena massa itu adalah kumpulan orang yang sudah gampang terprovokasi, emosional, irasional, apalagi provokasi itu datangnya dari orang-orang di dalam massa itu sendiri. Nah, ini orang yang mementingkan diri sendiri dan orang yang berambisi itu sangat mungkin untuk menunggangi massa tersebut. Nah, orang yang calon anggota massa itu juga adalah orang-orang yang minoritas. Ya kalau di Indonesia ya orang-orang yang minoritas, mungkin dia minoritas secara agama, mungkin dia minoritas secara politik, mungkin dia minoritas secara aspirasi, dia minoritas. Ini mirip-mirip dengan orang-orang yang marginal tadi ya. Nah, kalau marginal itu belum tentu minoritas, tetapi dia tersingkirkan. Nah, kalau minoritas ini biasanya secara kualitatif maupun secara kuantitatif dia adalah sedikit atau jarang ada. Nah, orang yang minoritas kayak gini, kalau dia ditawarin untuk menjadi massa, ada kesempatan untuk bergabung di dalam massa, dan di dalam massa itu dia terwakili kepentingannya, ya, aspirasi minoritas yang selama ini terpendam bisa terwakili kalau dia bergabung di dalam massa, maka why not? Harga yang sesuai. Maka minoritas ini adalah termasuk lapisan masyarakat yang mudah tergabung di dalam massa. Nah, kemudian adalah orang-orang yang bosan. Loh Pak, orang bosan bergabung di dalam massa, ngapain Pak? Nah, karena dia bosan, karena dia tidak ada pekerjaan, karena dia menginginkan adanya perubahan dan bosan dengan situasi yang sekarang ini, misalnya karena pemerintahnya nggak jelas, misalnya karena ekonominya amburadul, misalnya karena memang nasibnya dia yang nggak jelas, kerjaan nggak jelas, jodoh nggak jelas, ya, masa depan nggak jelas, pekerjaan nggak ada. Orang yang bosan dengan situasi yang sekarang, maka dia punya aspirasi untuk terjadinya perubahan. Nah, ketika suatu masa itu mendengungkan adanya perubahan, dan orang yang bosan ini melihat bahwa masa ini bisa menjadi aspirasi bagi dirinya, bagi dirinya untuk mengeluarkan aspirasi, maka why not? Kenapa tidak? Mari kita menggerakkan perubahan dengan masuk ke dalam massa, dengan berpartisipasi sebagai massa. Nah, orang yang bosan ini menjadi lebih bergairah karena aspirasinya tentang perubahan, dia melihat massa itu bisa mewujudkannya. Walaupun hasil akhirnya nggak tahu ya. Pokoknya orang-orang yang bosan dengan situasi yang sekarang ini dan menginginkan adanya perubahan, dia lebih berpotensi masuk di dalam massa. Nah, kemudian ada juga, loh apa ini orang yang berdosa bergabung di dalam massa, ngapain? Kalau berdosa kan harusnya berdoa saja, beribadah, melakukan tobat, melakukan ritual yang menghapuskan dosa. Loh, jangan salah. Kalau misalnya dengan berpartisipasi di dalam massa itu adalah bagi dia cara untuk menebus dosanya, cara untuk mengurangi rasa bersalah terhadap Tuhannya, kenapa tidak? Gitu kan? Nah, lumayan saya orang berdosa kalau dengan demonstrasi, kalau dengan tergabung di dalam massa adalah dapat mengurangi
mengurangi dosa saya kepada Tuhan, kenapa tidak? Apalagi orang-orang yang ikut di dalam masa adalah orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang beriman, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang menguasai ilmu agama kayak gitu. Nah, malah menurut mungkin bagi dia adalah justru berdosa kalau misalnya tidak ikut demo, justru berdosa kalau misalnya tidak kalau tidak tergabung di dalam massa. Nah, ini malah orang yang berdosa dan takut dosanya bertambah, nah malah justru ikut di dalam massa. Ini orang-orang yang berdosa, boleh juga disebut orang yang takut berdosa, itu juga boleh, karena dia melihat dengan tergabung di dalam massa, dengan mengikuti demonstrasi adalah itu bagian dari perjuangan atau jihad agamanya, misalnya kayak gitu. Orang yang berdosa. Nah, ini yang kita baru saja pelajari, yang baru saja saya jelaskan adalah beberapa lapis masyarakat yang itu potensial ya rentan untuk menjadi anggota massa. Apakah masih ada lagi? Ya sebenarnya banyak. Ini hanya beberapa contoh yang bisa kita himpun untuk berbagi penjelasan kepada Anda. Sebelum saya lanjutkan ke strategi menghadapi massa, saya akan buka untuk 5 penanya. Silakan raise hand di kolom chat. Maksimal 5 penanya jika ada. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan pada strategi untuk menghadapi massa. Oh, ada yang hendak bertanya dari kelas tingkat 2, kelas F nomor 26, Muhammad. Siap kemudian. Oh iya, oke. Muhammad, silakan. Mohon izin kemudian untuk menjadi pemimpin diri, nama Muhammad Jibsar Pratama, kelas F absen 26, izin bertanya kemudian. Silakan. Apakah orang yang sedang mencari jati diri itu rentan untuk mengikuti massa kemudian? Maksudnya tergolong dalam lanjutankah atau bagaimana kemudian untuk yang pencarian jati diri seperti anak yang baru SMA meskipun mereka berpendidikan, namun karena pencarian jati diri cenderung mudah mengikuti kegiatan yang seperti ke kelompok-kelompok massa seperti itu kemudian. Oke. Apakah di sekitar Anda pernah terjadi semacam itu? Ya terjadi pada teman saya kemudian. Karena waktu ia sekolah dengan pada saat masa kuliah itu sangat berbeda kemudian. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apakah orang yang sedang mencari jati diri itu terus kemudian dia menjadi mudah untuk tergabung berpartisipasi di dalam massa? Jawabannya, sorry. Oke. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar. Oke. Terdengar. Ini hanya videonya saja yang hilang berarti. Oke, sudah kembali. Baiklah. Saya punya beberapa literatur atau penelitian yang itu terkait dengan pola tingkah laku remaja. Pertama, memang pola dari remaja adalah mereka masih mencari identitas dirinya. Saya agak meragukan kalau itu diartikan mencari jati diri, tetapi it's okay, mau identitas diri atau jati diri, tetapi itu adalah ciri khas dari remaja. Dan dalam mencari identitas diri tersebut, remaja kan akhirnya berjalan ke utara, berjalan ke selatan, berjalan ke timur, berjalan ke
wilayah-wilayah yang menurut mereka akan mengantarkan mereka menuju jati dirinya atau menuju identitas dirinya. Oke. Ketika mahasiswa itu berjalan ke arah tertentu dan mereka bertemu dengan kelompok masyarakat yang itu identik dengan gerakan-gerakan demonstrasi, maka remaja akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan ciri khas dari kelompok itu, dengan narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok itu. Kalau remaja itu berjalan ke arah utara dan dia bertemu dengan kelompok masyarakat atau kelompok orang yang itu senang dengan otomotif, senang dengan modifikasi motor, senang dengan dunia semacam itu, maka remaja itu akan juga mengidentifikasi dirinya sesuai dengan apa yang ia jumpai di dalam perjalanan hidupnya tadi. Kalau Anda sebagai remaja, Anda terus kemudian masuk ke akademi kepolisian, maka Anda akan mengidentifikasi diri Anda sesuai dengan narasi yang ada di dalam akademi kepolisian. Anda akan menyesuaikan diri, akan mengadaptasikan diri Anda sesuai dengan kelompok, kultur, aturan-aturan, norma, dan berbagai hal yang tumbuh dan berkembang dan lestari di Akpol. Kan semacam itu. Nah, inilah yang ciri khas dari remaja. Nah, terkait dengan teman Anda yang lulus SMA terus kemudian kuliah, terus kemudian selama kuliah dia kemudian menjadi orang yang suka demo, maka saya kira itu sesuai dengan penjelasan tadi. Dia di dalam perjalanan hidupnya berjumpa dengan kelompok-kelompok orang, kelompok masyarakat, kelompok mahasiswa yang narasinya, yang normanya, yang aspirasinya itu dekat dengan dunia demonstrasi, dengan dunia yang erat dengan demonstrasi, sehingga dalam pencariannya dia menginternalisasi demonstrasi itu sebagai bagian dari pencarian dirinya, bagian dari cerita hidupnya. Kalau menurut saya semacam itu. Sehingga kesimpulannya, apakah remaja itu gampang untuk menjadi bagian dari orang yang demonstrasi? Kalau menurut saya jawabannya depends on atau tergantung pada kelompok sosial atau kelompok masyarakat mana yang menjadi bagian perjalanan pencarian jati dirinya itu tadi. Nah, itu respon saya kira-kira semacam itu. Untuk saudara Muhammad, ini enggak jelas ini. Untuk saudara Muhammad tadi ya. Siap, terima kasih Komandan. Oke. Masih ada 2 lagi. Ya, saya batasi 2 ini. Silahkan saudari Helena untuk menyampaikan pertanyaannya. Komandan, mohon izin Helena Fiorentina, kelas F absen 10. Mohon izin bertanya Komandan. Saya ingin bertanya menyangkut yang calon anggota massa. Salah satunya adalah orang canggung, Komandan. Di sini orang canggung adalah biasanya orang yang sulit membangun perbincangan atau conversation dengan orang lain dan biasanya dianggap tidak menyenangkan, Komandan. Di dalam kasus ini, Komandan, bagaimana malah orang canggung ini cocok dalam mengikuti massa, dan jika mengikuti massa tersebut, apakah orang itu misalnya akan betah dengan metode massa ini, Komandan, untuk menyampaikan aspirasinya? Sekian, terima kasih, Komandan. Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik. Bagaimana orang canggung ini nggak menyenangkan, orang canggung ini nggak bisa memulai percakapan, orang canggung, namanya juga canggung ya, canggung mau mulai percakapan, canggung untuk menjalin relasi yang menyenangkan. Nah, orang-orang yang canggung ya, kalau dia punya aspirasi, kira-kira dia mudah nggak untuk menyampaikan? Padahal di sisi lain dia sulit untuk menjalin relasi, terus kemudian sulit untuk menyampaikan sesuatu karena dianggap tidak menyenangkan,
sulit atau apa namanya sulit untuk memiliki banyak teman misalnya karena dia canggung untuk berinisiatif memulai sesuatu. Nah, sesuatu yang misalnya mentok di dalam dirinya masih apa ya misalnya cuman dipendam saja di dalam hati, dipendam di dalam pikiran saja, tidak bisa teraktualkan dalam kesehariannya, maka kalau misalnya dia ada kesempatan untuk bergabung di dalam massa, maka kenapa tidak? Karena sesuatu yang tadinya macet di dalam pikiran, sesuatu yang tadinya nggak bisa diaktualisasikan dalam perilaku, dia bisa aktualisasikan itu di dalam kelompok massa. Nah, apalagi itu difasilitasi oleh kemarin yang namanya proses deindividuasi. Orang canggung, kalau dia sudah merasa nyaman di dalam massa, dia merasa menemukan di dalam massa itu aspirasinya terwakili, maka dia akan larut di dalam massa itu. Kecanggungannya itu menjadi hilang. Ketika dia bergabung di dalam massa, kecanggungannya itu menjadi hilang. Jadi tidak malu-malu lagi, tidak jaim lagi, tidak canggung lagi. Yang tadinya itu dia suka untuk memendam, enggak dipendam lagi. Yang tadinya itu dia tidak inisiatif, sekarang menjadi reaktif. Sekarang menjadi mereka yang tadinya pasif sekarang menjadi reaktif. Gitu. Yang tadinya ditunda sekarang tinggal dilampiaskan. Nah, itulah mengapa kalau menurut Hanjar dari penjelasan ini bahwa orang yang canggung secara personal, dia hilang canggungnya di dalam massa dan dia menjadi orang yang berbeda. Nah, kalau dia sudah pulang ke rumah, sudah tidak lagi menjadi bagian dari massa, ya dia kembali lagi, personalitasnya kembali lagi, dia menjadi sebagaimana ia sehari-hari. Nah, itu yang kita sebut sebagai orang canggung. Bagaimana, Saudari Helena? Komandan, terima kasih Komandan. Ya, pertanyaan terakhir oleh Gagas Dewanta, sorry. Bu Dewanti. Yap, mohon izin Komandan, Gagas Dewanta Aji, Brigadir 2 Taruna, kelas G absen 9, izin bertanya Komandan. Silakan. Siap, mohon izin mengenai penjelasan Komandan yang tadi tentang perubahan personal orang canggung menjadi orang yang lebih asik atau berbaur pada saat menjadi massa. Apakah hal itu juga bisa terjadi dalam perubahan personal seperti orang introvert, Komandan? Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Menarik juga ini pertanyaannya, orang introvert gitu. Orang introvert kok ikut demo gitu ya. Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi gini, orang introvert, saya tanya dulu kepada saudara Gagas Dewanta tadi. Kalau menurut Anda orang introvert itu orang yang bagaimana? Tertutup kah? Begitu? Ya, mohon izin, tertutup. Kalau menurut saya pribadi orang introvert itu orang yang tertutup karena dia sendiri membatasi dirinya untuk berkomunikasi atau bersosial. Oke, terima kasih. Orang introvert adalah orang yang tertutup. Ya, itu definisi yang umumnya berlaku pada masyarakat kita. Oke, saya perlu menambahkan apa itu orang introvert. Yang Anda jelaskan itu iya, namun itu hanya sepenggal saja. Jadi ada dimensi lain dari introversi seseorang. Pertama, introvert tertutup itu bukan berarti ia tidak suka atau dia tidak mungkin ikut demo. Introversi yang dimaksudkan adalah bahwa orang introvert itu cenderung tertutup karena energi psikis di dalam dirinya itu lebih bersifat masuk ke dalam. Maka dari itu, karena ia lebih masuk ke dalam, orang introvert itu cenderung tidak suka untuk berada di keramaian.
cenderung tidak suka untuk banyak berkomunikasi atau mengakses dunia luar. Nggak suka, karena dia akan lebih mudah untuk kehabisan energi. Kembali lagi, kuncinya adalah pada energi psikis yang masuk ke dalam diri. Makanya orang introvert itu dia lebih suka membaca. Misalnya, kenapa membaca? Karena kan, saya kasih contoh, misalnya saya membaca buku ini ya. Itu kan ada energi yang masuk dari luar ke dalam, dari buku masuk ke dalam diri saya, masuk ke otak saya. Maka tidak mengherankan kalau misalnya orang introvert itu lebih suka membaca, atau dia lebih suka menjadi pengamat. Mengapa orang introvert lebih suka menjadi pengamat? Karena ada energi yang masuk dari luar ke dalam. Nah, ini berkebalikan dengan misalnya kenapa orang introvert itu nggak suka ngomong? Karena itu adalah tidak sesuai dengan pola energi psikisnya. Energi psikisnya kan dari luar ke dalam. Kalau ngomong itu kan dari dalam ke keluar. Sehingga bagi orang introvert pada dasarnya ya, ngomong di depan banyak orang atau ngomong secara sering itu melelahkan. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan hukum energi psikis bagi orang introvert. Beda dengan orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert itu memang pola energi psikisnya itu dari dalam ke keluar. Jadi kalau dia ngomong, dia senang karena dari dalam dirinya dikeluarkan. Sekali lagi polanya adalah kalau ekstrovert itu dari dalam ke luar. Suka ngomong, suka pamer, suka menampilkan dirinya, suka berada di antara orang banyak, suka suka sesuatu yang up to date, bla 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 bla, semacam itu. Suka menjadi pusat perhatian karena dirinya dari dalam bisa dikeluarkan. Nah, ini yang Anda sampaikan itu benar, tetapi itu tidak lengkap. Jadi kata kunci dari introversi dan ekstroversi adalah perbedaan pola energi psikis. Kalau introversi itu energi menyerap dari luar ke dalam, kalau ekstroversi itu bukan menyerap, kebalikan menyerap, itu namanya mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan dari dalam ke luar. Nah, tapi yang namanya orang itu tidak bisa 100% introvert, tidak bisa 100% ekstrovert. Dia mungkin di satu waktu tertentu lebih cenderung introvert, tapi di waktu yang lain ada juga kecenderungan ekstrovert. Barangkali yang membedakan adalah persentasenya. Orang yang introvert mungkin pola introversinya lebih banyak daripada pola ekstroversinya. Demikian juga orang ekstrovert, pola ekstroversinya itu lebih banyak, lebih kuat daripada pola introversinya. Nah, dari titik ini misalnya silakan Anda masing-masing menilai diri Anda itu lebih suka diperhatikan atau lebih suka jadi pengamat. Misalnya kayak gitu. Lebih suka memasukkan informasi atau lebih suka mengeluarkan informasi. Misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan Anda tadi. Kalau orang introvert, orang yang tertutup semacam itu, apakah dia bisa menjadi atau mudah untuk menjadi anggota massa? Oke, saya jelaskan satu lagi. Orang introvert dan orang ekstrovert itu tidak selalu berkaitan dengan ketertutupan atau keterbukaan. Orang ekstrovert, orang yang banyak ngomong, orang yang senang diperhatikan orang lain, bisa jadi dia adalah orang yang pinter, bisa jadi dia adalah orang yang paling pinter menyimpan rahasia. Rahasianya itu disimpan dengan topik-topik lain yang setiap hari dia omongkan, sehingga seakan-akan dia tanpa rahasia, dia tanpa masalah, dia tanpa problem hidup. Padahal di balik kecerewetan orang ekstrovert, di balik riuhnya orang ekstrovert, mungkin dia adalah orang yang paling menderita. Misalnya kayak gitu. Jadi ini bukan masalah ketertutupan.
sebaliknya orang yang introvert itu belum tentu orang yang orang yang tertutup. Saya melihat beberapa orang yang introvert itu adalah orang yang sangat terbuka, tetapi keterbukaannya itu biasanya dia batasi pada orang-orang yang karib dengannya, orang-orang yang dekat dengannya, mungkin keluarganya, mungkin sahabat atau teman karibnya. Sangat-sangat saya melihat mereka sangat terbuka. Nah, jadi belum tentu orang introvert itu lebih tertutup daripada orang yang extrovert. Ini kalau kita ngomongin terminologi introversi dan ekstroversi tadi. Dan kalau orang introvert itu biasanya mereka nggak pinter untuk menyimpan masalah. Biasanya kalau masalah satu itu ketahuan pula masalah-masalah yang lain. Beda dengan orang extrovert yang pandai untuk bersilat lidah misalnya, atau pandai untuk mengalihkan perhatian sehingga orang lain nggak tahu kalau dia itu penuh dengan masalah. Oke, terkait dengan bagaimana orang introvert itu bergabung di dalam massa. Kalau kita lihat dari terminologi yang baru saja saya jelaskan, sebenarnya tidak masalah dan bisa-bisa saja orang introvert itu tergabung di dalam massa. Apalagi sesuatu yang itu sudah terpendam di dalam hatinya itu tidak bisa dia ungkapkan, justru bisa dia ungkapkan di dalam massa, maka kenapa tidak? Nah, namun derajat kemungkinannya tidak bisa kita pertimbangkan di sini. Apakah orang introvert itu akan mudah atau susah untuk bergabung di dalam massa? Derajat kemungkinannya saya tidak bisa memberikan batasan, tetapi bahwa orang introvert bisa atau tidak bergabung di dalam massa, bisa. Tapi persentasenya saya tidak bisa mengatakan iya, bisa saja susah, bisa saja mudah. Mudah mungkin karena aspirasi dari massa itu sesuai dengan aspirasi di dalam dirinya. Susah mungkin karena karakteristik dari orang introvert itu yang lebih suka menjadi pengamat daripada menjadi pusat perhatian. Nah, misalnya kayak gitu. Begitu Saudara Gagas Dewanta, respon saya sejauh ini. Siap, terima kasih Komandan. Iya. Nah, untuk yang lainnya, saudara atau saudari Widya Serenia, kita hold dulu ya pertanyaannya untuk sesi yang berikutnya. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan penjelasan ke strategi menghadapi massa. Saya akan share screen. Nah, ini tadi sudah strategi menghadapi massa. Nah, ada banyak hal atau ada banyak strategi menghadapi massa. Barangkali nanti Anda akan mendapatinya lebih komplit dalam mata kuliah Dalmas ya, pengendalian massa. Nah, beberapa di antaranya kita akan jelaskan di sini. Nah, kalau yang namanya misalnya ini demonstrasi yang ganas ya, maka akan mudah sekali letupan massa itu berubah menjadi chaos, amuk massa. Nah, bagaimana kita sebagai anggota Dalmas itu melakukan pengamanan supaya demonstrasi ini tidak berubah menjadi chaos atau riot gitu ya kemarin bahasanya. Nah, yang pertama adalah dengan mengamankan objek yang menarik perhatian. Yang sering terjadi misalnya, ini sebelumnya saya mohon maaf kalau gambar saya ini ada yang menilai tidak sopan, yaitu dengan memperlihatkan gambar-gambar pembakaran Presiden SBY dan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara yang lainnya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Maksud saya pada gambar ini adalah seringkali demonstrasi itu yang sudah menuju pada mob dan juga riot itu dihiasi dalam tanda kutip ya,
termediasi oleh pembakaran-pembakaran yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti pembakaran ban, terus kemudian juga pembakaran tokoh-tokoh yang adalah musuh, dianggap musuh bagi aspirasi massa tersebut. Misalnya mereka demo kepada presiden, terus kemudian foto presiden dibakar, atau foto presiden dicoret-coret, dibikin jelek sedemikian rupa, yang itu adalah sebenarnya nggak rasional juga ya. Kalau kita kalau kita kembalikan ke sifat massa kan nggak rasional juga. Rasionalitas macam apa antara misalnya aspirasi menurunkan harga BBM dengan membakar ban misalnya, kan sebenarnya nggak ada rasionalitasnya, nggak masuk logika. Apakah dengan membakar ban itu terus kemudian harga BBM menjadi turun? Kan nggak juga. Apalagi bakar ban itu juga pakai BBM, itu pakai bensin, malah ngurang-ngurangi jumlah bensin, kan gitu. Nah, pada poinnya adalah mengamankan objek yang menarik perhatian. Bagaimana mengamankannya? Misalnya di situ sudah ada ban-ban yang sudah dikumpulkan oleh massa, maka dari koordinator Dalmas ya menghimbau dengan pengeras suara supaya tidak membakar ban tersebut, dilarang membakar ban. Atau lebih strategisnya adalah misalnya pada saat perizinan demonstrasi itu sudah ada hitam di atas putih bahwa perizinan demo itu sudah termasuk larangan untuk membakar ban, larangan untuk membawa poster-poster yang provokatif, larangan untuk menyanyikan lagu-lagu yang diskriminatif atau yel-yel yang diskriminatif dan seterusnya. Itu sudah ada hitam di atas putih. Nah, kalau misalnya hitam di atas putih itu dilanggar, nah maka kan nanti koordinator demonya kan bisa dipanggil untuk diingatkan, diperingatkan. Ini gimana nih? Anda sebagai koordinator demo harus bisa mengkomunikasikan pada anggota Anda, pada massa Anda, supaya nggak bakar ban. Itu tadi yel-yel yang Anda nyanyikan itu bisa dianggap sebagai hate speech loh kepada presiden. Atau misalnya itu poster-poster yang Anda bawa itu bisa dianggap hate speech, misalnya kayak gitu. Nah, itu beberapa cara untuk mengamankan objek yang menarik perhatian. Nah, berikutnya juga perhatikan terhadap tanda-tanda yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sehingga membuat situasi semakin mengarah pada kekerasan. Termasuk di dalamnya adalah perilaku anggota Polri yang overacting. Sedapat mungkin segera diatasi atau dihindari. Nah, ini biasanya kalau para anggota Dalmas itu apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, perilaku apa yang harus dilakukan, perilaku apa yang tidak boleh dilakukan, itu sudah sudah diarahkan ya. Termasuk perilaku-perilaku yang itu menimbulkan, yang dinilai atau sensitif menjadi perilaku yang overacting. Misalnya tanpa ada penyebab lebih dulu, anggota Polri itu misalnya kemudian menangkap salah seorang demonstran, itu yang berpotensi dianggap overacting. Maka di sini istilahnya ya, bagaimana caranya Polri atau para polisi yang bertugas dalam Dalmas itu bisa mengatasi masalah atau mengatasi objek-objek atau mengatasi provokator itu, istilahnya itu tanpa membuat keruh suasana. Kalau misalnya ada provokator, ya provokator itu hilang dalam sekejap tanpa teman-temannya tahu, misalnya kayak gitu. Jadi nangkep ikan tanpa membuat air itu keruh, istilahnya kayak gitu.
Nah, itu hal-hal semacam itu dihindari karena itu seperti bermain-main api gitu ya. Nah, ini bagian dari beberapa objek-objek demonstrasi yang menarik perhatian, seperti poster yang provokatif semacam ini ya. Terus kemudian juga pengeras suara. It's okay pengeras suara, tapi dari pengeras suara itu apa yang diomongin, diskriminatif tidak, hate speech atau tidak, dan semacamnya. Terus kemudian juga, nah ini tadi yang kita omongin, biasanya kalau dari anggota Dalmas itu sudah dibekali kemampuan mental yang sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk terprovokasi, walaupun para demonstran itu memprovokasi, mau dilempar oleh benda-benda yang menjijikkan itu juga diem aja, tetap sesuai dengan perintah, sesuai dengan instruksi dari koordinator Dalmas. Kalau Dalmasnya nyuruh diem ya diem, misalnya kayak gitu. Apa yang diomongin oleh demonstran, walaupun itu menyakitkan telinga, membuat hati panas, itu semuanya tetap tetap tidak dianggap, tetap tidak diperhatikan, karena yang didengarkan hanyalah dari koordinator komandan Dalmasnya sendiri. Apa saja yang provokasi apa saja dari massa itu tidak usah didengarkan. Nah, terus kemudian juga perhitungkan nih, ini penting nih. Perhitungkan kapan dan di mana ya kira-kira kerusuhan akan terjadi, dan segera buat rencana tindakan untuk mengatasi. Nah, ini nih. Kita sebagai anggota Dalmas, kita tidak hanya berpikir yang terjadi sekarang, tetapi berpikir 2 jam, 3 jam, berpikir jauh ke depan. Kita sudah mempersiapkan dan bisa memperhitungkan apakah ini akan terjadi kerusuhan. Kalau misalnya terjadi kerusuhan, kira-kira terjadinya jam berapa dan di mana, dan kira-kira seberapa besar kerusuhan itu akan terjadi. Nah, dari perhitungan semacam itu ya, terjadi kerusuhan atau tidak, potensial tidak terjadi, ya sudah, karena misalnya itu adalah masa tablik akbar, itu adalah masa yang damai misalnya kayak gitu, oke. Tapi kita juga tidak bisa lengah. Kata kuncinya adalah setiap saat selalu waspada, setiap siaga. Nah, kalau misalnya satu masa itu tampak beringas, potensial terjadi potensial terjadi riot, maka kita perlu bertanya-tanya dan memperhitungkan kira-kira berapa lama lagi riot itu akan terjadi, kira-kira di mana riot itu akan terjadi, kira-kira seberapa besar riot itu akan terjadi. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa Anda tambahi, kira-kira senjata apa saja yang akan mereka gunakan, misalnya kayak gitu. Atau kira-kira objek-objek yang membuat mereka itu terprovokasi itu objeknya apa saja, misalnya kayak gitu. Kira-kira provokatornya siapa saja. Nah, itu bisa Anda tambahi sebagai upaya untuk memperhitungkan dan membuat rencana untuk mengatasi. Nah, beberapa, saya kira pada Polri itu, baik di Polda maupun di Polres, itu saya kira ada unit-unit yang telah menyediakan alat-alat untuk pengendalian massa. Untuk detailnya saya sendiri kurang tahu, justru Anda yang jauh lebih tahu. Kira-kira semacam ini. Nah, ada banyak lagi cara-cara atau strategi untuk menghadapi massa. Nah, pada sesi ini kembali saya buka pertanyaan, tanya jawab. Silakan jika ada yang raise hand.
Sudah ada yang raise hand 2 orang. Silahkan kepada Dinanti Putri. Saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, Komandan. Ya, silakan. Dinanti Putri Dewa, Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 19241, kelas B, nomor absen 5, izin bertanya, Komandan. Saya ingin bertanya, apakah semua bentuk demonstrasi massa harus dibubarkan, Komandan? Karena yang saya tahu juga, negara Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi, Komandan. Dan barang siapa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka juga berhak untuk diturunkan oleh rakyat, Komandan. Siap, terima kasih, Komandan. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang namanya audience itu juga termasuk salah satu bentuk massa ya. Kemarin massa itu ada massa audience, ada massa crowd, ada massa mob, ada massa riot. Dan cara-cara untuk menangani massa ini berbeda-beda. Nah, misalnya massa audience misalnya adalah tablik akbar atau pengajian atau kegiatan keagamaan dalam jumlah besar, ribuan orang, itu juga bentuk massa. Terus kemudian konser musik, entah itu musik dangdut, entah itu musik metal, itu juga adalah bentuk massa. Dia levelnya ada di level audience. Nah, kalau levelnya audience semacam itu, apakah perlu untuk dibubarkan? Nggak harus kan? Justru para pengendali massa juga bisa turut menikmati misalnya tablik akbar yang disampaikan ataupun juga musik yang sedang disajikan. Walaupun tidak harus ikut goyang-goyang kalau musik dangdut ya, tetapi kan bisa turut menikmati musik yang diamankan. Itu artinya tidak semua kumpulan massa itu kemudian harus dibubarkan. Tidak. Itu pada massa audience. Bagaimana juga dengan massa crowd? Massa crowd ini massa yang aktif. Kemarin kita sudah bahas juga ya. Misalnya orang yang senam bersama, ribuan orang senam bersama di satu lapangan, senam massal, itu crowd. Orang yang massa yang mengikuti kampanye di lapangan, kampanye fisik ya, kampanye offline di lapangan, yang itu masanya adalah ribuan, itu juga adalah crowd. Nah, dengan massa yang levelnya crowd semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Masa kita bubarkan? Kan enggak juga. Tetapi sebagai pengendali massa, kita akan mengamati dinamika yang terjadi di dalam crowd itu tadi. Nah, tidak dibubarkan kalau levelnya pada level crowd. Kemudian pada level di atasnya crowd ada level mob. Ada level mob. Level mob itu ini massa yang sudah mulai agresif. Massa yang sudah mulai melakukan perusakan-perusakan. Massa yang sudah mulai tindakannya itu tindakan yang agresif. Nah, massa yang semacam ini yang perlu difikirkan oleh para anggota Dalmas, para Dalmas, bagaimana cara membubarkannya. Nah, gitu ya. Itu pada level mob ini tadi. Di atasnya level mob ada level riot. Ini massa sudah kocar-kacir. Ini massa sudah tidak bisa dikendalikan. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu adalah dengan membereskannya, membubarkannya dengan serapi mungkin, mengendalikan massa itu supaya bubar, supaya selesai, supaya berhenti, supaya tindakan agresifnya tidak diperpanjang lagi. Nah, jadi pembubaran massa ini bukan sesuatu yang adalah juga tindakan agresif, tidak. Tetapi tindakan untuk pembubaran massa itu harus didahului oleh syarat-syarat yang berat juga. Masa massa lagi dengerin
musik dangdut lagi asik-asik joget dibubarin tanpa ada alasan yang jelas. Nah, masa yang secara damai menyampaikan aspirasi, menyampaikan menyampaikan sesuatu yang itu sudah diwadahi oleh demokrasi, masa kita bubarkan? Tidak. Tetapi kalau misalnya masa itu adalah agresif, maka itu yang menjadi pertimbangan kita untuk melakukan pengendalian massa. Nah, jawaban atau pola dasarnya semacam itu. Jadi semoga bisa dipahami ya. Tadi siapakah tadi yang bertanya? Sudah tidak ada raise hand-nya. Oke, terima kasih pada tadi yang sudah bertanya. Berikutnya yang masih ada 2 yang raise hand. Hanif Faranza, kami persilahkan. Siap, terima kasih Komandan atas kesempatan yang diberikan. Ya. Hanif Faranza, kelas C, absen 21. Mohon izin tanya Komandan. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu saya mengambil satu contoh kasus pada aksi damai 212 yang dimana pada aksi tersebut masanya yang sedemikian banyak Komandan. Ya. Tentunya seperti yang Komandan tadi sampaikan pada strategi penanganan massa, bahwa kita itu juga harus mengukur jumlah personil untuk menjaga supaya tidak menjadi rakyat Komandan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Komandan, banyaknya anggota Polri yang berjaga itu malah membuat masyarakat itu tersinggung Komandan. Gitu. Dan melampiaskannya itu di kolom media sosial. Media sosial itu ya. Ya, yang menurut Komandan itu bagaimana Komandan kondisi? Ya, pertanyaan menarik. Jadi ini adalah bagian dari poin bagaimana supaya tidak menarik perhatian, gitu ya. Bagaimana supaya tidak menarik perhatian. Kalau dengan banyaknya jumlah anggota Dalmas itu menarik perhatian mereka, bahkan itu mengintimidasi, maka barangkali ada strategi lain yang perlu dilakukan. Misalnya Dalmasnya tidak langsung berdiri di sebelah para demonstran, tetapi ada jarak atau ada misalnya ya ada jarak tertentu atau ada lokasi tertentu di mana Dalmas itu dikumpulkan dan tidak berdiri berjejer dengan demonstrasi yang dilakukan, apalagi itu demonstrasinya adalah demonstrasi damai. Nah, jadi strategi semacam itu kita perlu perhatikan juga kemungkinan dari riotnya, kemungkinan dari pecah keributannya. Kalau misalnya memang itu adalah sudah ada hitam di atas putih bahwa ini adalah demonstrasi damai, demonstrasi yang beradab, misalnya dulu ada yang 212 itu, maka ya oke. Kalau misalnya itu dianggap sebagai tindakan yang tindakan yang paranoid atau tindakan yang sensitif yang menarik perhatian, maka perlu ada strategi lain yang lebih soft dari pengendalian massa. Soft itu bukan berarti mengurangi kekuatan, tetapi hanya manajemen persepsi supaya tidak dianggap melampaui, supaya tidak dianggap menarik perhatian itu tadi, gitu. Jadi ini adalah saya kira ini adalah variasi strategi saja yang bisa dilakukan, yang mungkin dilakukan tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar dari pengendalian massa. Jangan sampai misalnya kita kalah kuat atau misalnya kita kalah pada dasarnya jangan sampai kita kalah kuat dari
potensi kerusuhan yang ditimbulkan oleh massa itu sendiri. Gitu Saudara Hanif Faranza. Terima kasih Komandan. Ya, oke. Yang terakhir dari Dava Raihan, silahkan. Siap. Mohon izin Komandan. Ya. Dava Raihan Budiman, Brigade 2 Taruna nomor Akademi 1904, izin bertanya Komandan. Ya, silakan dari Dava. Mohon izin Komandan, bagaimana tindakan serta sikap terbaik bagi seorang anggota polisi dalam menghadapi massa yang sedang melakukan demo agar dapat mencegah terjadinya kerusuhan yang berlebihan, terutama jika demo tersebut merupakan demo yang berkemungkinan besar akan terjadinya kerusuhan, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oh iya, terima kasih. Oke, pertama, yang namanya kita ini ya, sebagai polisi, Anda kan perlu untuk menakar bahwa setiap demo ini punya potensi untuk menjadi chaos atau tidak, menjadi riot atau tidak. Kan Anda sebagai anggota ataupun sebagai komandan nanti perlu untuk menakar. Misalnya dari histori orang-orang yang melakukan demo. Ini kalau kelompok ini melakukan demo, kan pasti ada catatannya tuh, ada sejarahnya. Kalau kelompok ini melakukan demo, itu nanti akan riot atau tidak, atau cenderung riot atau tidak. Kan ada ada catatannya, ada berita acaranya, kan tersimpan kan semacam itu. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan. Kalau ternyata kelompok ini besok demo lagi, maka pada saat misalnya demonstrasi, maka penjagaan perlu untuk disiagakan ya, disiagakan untuk lebih siap, karena dari kejadian-kejadian sebelumnya kelompok masyarakat ini cenderung untuk agresif dan cenderung untuk berubah menjadi riot pada saat melakukan demo. Walaupun itu sudah ada hitam di atas putih, walau saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan atau perusakan pada saat demo. Tapi di lapangan siapa tahu. Kan cara bekerjanya Dalmas itu kan cara bekerja yang pada asumsinya tidak percaya. Tidak 100% percaya. Atau lebih banyak tidak percayanya. Maksudnya ada pemimpin demonstran yang mengatakan, siapa pokoknya besok kelompok kami demonstrasi tidak akan melakukan kekerasan. Anda sebagai polisi percaya nggak dengan semacam itu? Tidak boleh percaya 100%, atau bahkan nggak usah percaya saja, dan kita tetap melaksanakan pengendalian massa sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP yang sudah tertulis, yang sudah biasa dilakukan di kepolisian. Nah, dan penting juga untuk melakukan pengendalian massa sesuai SOP, karena biasanya SOP itu sudah include kekuatan hukum di dalamnya. Kalau Anda melakukan pengendalian massa sesuai dengan SOP, maka perbuatan Anda dipandang sebagai perbuatan yang legal. Tapi kalau pengendalian massa yang Anda lakukan itu tidak sesuai SOP, tidak sesuai dengan prosedur, maka itu biasanya juga akan dipermasalahkan. Apalagi para demonstran itu adalah orang-orang yang juga melek hukum, orang-orang yang tahu bagaimana SOP pengendalian massa itu dilakukan. Biasanya orang-orang yang dari LSM itu sangat paham dengan aturan-aturan yang semacam ini. Jadi Anda sebagai polisi nggak boleh kalah pinter dari orang-orang LSM. Karena kalau orang-orang LSM itu biasanya orangnya kritis terhadap aturan, kritis terhadap SOP, macam-macam. Berbagai hal dengan dunia demonstrasi itu biasanya sudah sangat dikuasai mereka. Nah, sepertinya ada poin yang saya lupa untuk meresponnya.
Saudara Dava, gimana? Siap Komandan. Mungkin maksud saya bagaimana tindakan polisi yang pada saat sedang terjadi demo Komandan, untuk pada saat di lapangan untuk berusaha mengurangi terjadinya kerusuhan itu sendiri Komandan. Bagaimana tindakan pribadi masing-masing setiap anggotanya Komandan. Terima kasih Komandan. Kalau dalam pengendalian massa itu tidak ada tidak ada tindakan pribadi ya, semuanya adalah tindakan yang terkoordinir sesuai dengan instruksi dari komandan Dalmas. Jadi nggak bisa bergerak sendiri-sendiri, nggak bisa. Nah, untuk pengendalian massa secara teknisnya sebenarnya minggu depan akan ada pertemuan lagi, mungkin dengan pengampu yang lain, yang itu juga akan disampaikan bagaimana cara-cara dari kepolisian untuk pengendalian massa. Nah, misalnya tindakan preventif, saya jelaskan sedikit ya di sini ya. Dari tindakan preventif, untuk tindakan preventif apa yang bisa dilakukan? Misalnya dengan melakukan membuat satu aturan bahwa pihak-pihak yang akan melakukan demonstrasi itu harus wajib lapor kepada polisi setempat, misalnya di Polda Metro Jaya atau di Polda Semarang atau dimanapun, harus lapor dan ada hitam di atas putih, dan itu juga adalah bentuk perjanjian para demonstran itu kepada polisi bahwa besok demonstrasinya tidak akan rusuh. Nah, kan di situ kita sudah mencegah, sudah ada upaya untuk mencegah, itu upaya pencegahan. Berikutnya juga adalah upaya pencegahan, misalnya pada saat demo. Pada saat demo Anda sebagai Dalmas tidak hanya berdiri pagar betis saja, tetapi juga ada bagian-bagian dari anggota Dalmas yang itu masuk menyelinap ke di antara para demonstran untuk memperoleh informasi dan juga untuk mengamankan, misalnya ada provokator-provokator yang justru memprovokatori mereka bertindak anarkis. Nah, itu juga adalah metode atau cara. Terus kemudian bisa yang lain misalnya adalah dengan memarkir kendaraan anti demonstran, kendaraan lapis baja anti demonstran, entah itu kendaraan kalau kemarin kita perlihatkan di situ ada bahkan kendaraan lapis baja seperti tank, terus kemudian kendaraan yang water cannon semacam itu, yang itu sudah disiagakan di beberapa sudut tempat demonstrasi dilakukan. Fungsinya apa? Supaya para demonstran itu nggak macam-macam loh terhadap demonstrasi yang mereka lakukan, karena kalau mereka macam-macam, kita sudah siap menggertak mereka dengan dengan persiapan yang semacam itu. Nah, macam-macam. Jadi ada tadi itu tindakan preventif, ada tindakan pencegahan. Terus juga ada kalau misalnya terjadi selama demo, itu kita juga ada tindakan-tindakan kalau misalnya sudah terjadi tindakan anarkis, ya kita melakukan tindakan-tindakan represif, tindakan yang berusaha untuk mengurangi efek buruk atau efek negatif yang ditimbulkan dari perilaku anarkis yang dilakukan oleh demonstran tadi, entah itu dengan memecah massa, entah itu dengan dengan memukul mundur massa dengan strategi-strategi yang harus sudah disiapkan oleh polisi sejak sebelum kejadian itu terjadi atau dilakukan. Nah, harapannya sih kalau saran saya lebih baik melakukan upaya preventif secara matang. Upaya pencegahannya itu yang secara matang. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, melakukan represi. Jadi supaya nggak capek-capek juga kan, dari Dalmasnya nggak capek-capek juga. Upaya preventif supaya tindakan anarkis itu tidak terjadi, itu harus
dilakukan sematang mungkin, sedetail mungkin, supaya mengurangi celah-celah terjadinya tindakan anarkis. Misalnya semacam itu, Saudara Dava Raihan. Terima kasih, Komandan. Ya, baiklah. Penjelasan saya sudah selesai. Saya mencoba menghubungi ruang 2 atau co-host ruang 2 untuk bisa memfasilitasi kelas ini berupa Zoom breakout class. Apakah memungkinkan untuk untuk diskusi singkat, diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, apakah dimungkinkan dari ruang 2? Halo, saya menghubungi ruang 2 untuk bisa merespon. Oh, sepatunya sudah mau habis. Oh ya, baiklah. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Oh, itu ada Bu Nuni. Bu Nuni, sebenarnya ini ada ada video yang ini, film yang Why Riot Happen, itu sebenarnya saya ingin memutarkan. Apakah ini barangkali bisa diputarkan sekarang atau saya bagikan linknya nanti supaya bisa disimak oleh para taruna di rumah masing-masing, atau akan seperti apa, Bu Nuni? Dibagikan linknya saja ya, Bu, ya. Oke. Baiklah, petunjuk dari Bu Nuni. Nanti saya ada satu video yang ini adalah memperlihatkan bagaimana proses pengendalian massa itu dilakukan, bagaimana riot itu terjadi, dan bagaimana proses pengendalian massa itu dilakukan. Yang ini base dari Amerika. Karena waktunya sudah mau habis, it's okay, maka saya akan membagikan link dari video ini supaya Anda di rumah nanti bisa nonton sendiri-sendiri dan bisa take note dari situ. Anda bisa mencatat poin-poin penting dari film Why Riots Happen. Saya membutuhkan waktu mungkin 1-2 menit untuk membagikan link film tersebut. Oke, saya mohon Anda tetap tenang sembari saya mempersiapkan linknya. Saya mohon untuk off video bareng sebentar. Baiklah, para taruna sekalian, saya baru saja membagikan link film yang saya maksud di kolom chat. Saya minta Anda untuk mengecek apakah Anda bisa membuka file yang saya maksud dan ada yang melaporkan. Jika tidak ada, jika bisa dibuka atau tidak, mohon ada yang melaporkan. Mohon izin, Komandan. Ya. Ada password. Memerlukan akses, Komandan. Oke. Bentar. Ada yang saya bagikan link yang baru. Saya mohon responnya. Apakah link yang baru ini bisa Anda akses? Siap, bisa, Komandan. Bisa ya, tidak perlu Siap, bisa, izin akses ya. Siap, Nan. Oke. Silakan nanti teman-teman take notes dari video itu ya.
silakan Anda catat dan nanti dikumpulkan ke emailnya Bu Dewanti, email yang kemarin sudah disampaikan juga. Silakan Anda catat. Di situ ada berapa kasus. Misal ada 4 atau 5 kasus, berarti Anda sebutkan. Pertanyaan pertama itu yang perlu Anda catat. Di situ ada berapa kasus. Nah, dari kasus itu silakan Anda cerita pertama per kasusnya ya. Silakan Anda ceritakan per kasus apa sebabnya. Terus kemudian apa sebab masalahnya. Terus kemudian apa upaya penyelesaiannya. Terus dalmas yang dilakukan di setiap kasusnya, yang bisa dilakukan di setiap kasusnya itu apa? Pengendalian massa yang bisa dilakukan di setiap kasusnya menurut Anda itu apa? Jadi tadi di situ ada beberapa kasus, Anda pastikan ada berapa kasus, dan di setiap kasus itu nanti Anda ceritakan kasus pertama misalnya penyebabnya apa, solusinya apa, atau penyelesaiannya apa, atau penyelesaiannya bagaimana, dan upaya dalmas yang bisa dilakukan terkait dengan kasus itu apa. Jadi setiap kasus nanti akan ada 3 poin pertanyaan yang perlu Anda respon. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Ya, silakan. Mohon izin dengan Muhammad Alfizar Ayanda, Brigadir 2 Taruna, kelas F, absen 21, Komandan. Ya. Izin Komandan, untuk video yang di-share, apakah ada di YouTube? Jadi kita tidak perlu mendownload. Setahu saya kalau itu di-share di YouTube, maka akan di-take down, karena itu mengandung ada lisensinya. Berarti videonya ada di YouTube, Pak? Tidak ada. Siap. Tidak ada. Saya sudah mencari juga di YouTube, video itu tidak ketemu, dan ini sebenarnya video ini tidak pernah saya bagikan. Ini eksklusif saya bagikan untuk Anda para taruna Akpol. Kalau Anda mau download silahkan. Oke. Gitu ya. Kalau mengenai pertanyaan clear ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sebagai clear gitu ya. Baiklah teman-teman sekalian para taruna, dengan demikian pertemuan kita hari ini selesai. Anda masih ada satu tugas untuk menyimak video Why Riots Happen tadi, dan juga mensubmit resume Anda ke emailnya Bu Dewanti, yang dimana setiap satu kasus tadi 3 pertanyaan, sebabnya apa, solusinya apa, terus kemudian strategi dalmas yang bisa dilakukan apa. Kayak gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.